Halo anak-anak kelas 7. Baiklah, hari ini kita akan lanjut belajar biologi, terkhususnya melanjutkan materi minggu kemarin. Adapun materi hari ini yaitu tentang klasifikasi tumbuhan. Jika sebelumnya kita telah mempelajari klasifikasi Kingdom Monera, Protista, dan Fungi, dan juga telah melakukan kuis, maka hari ini kita akan belajar tentang Kingdom Plantae atau kelompok Plantae atau tumbuh-tumbuhan, di mana kelompok tumbuh-tumbuhan atau Kingdom Plantae itu dibagi ke dalam beberapa divisi, yaitu Bryophyta yang artinya kelompok lumut, yang kedua Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan, dan terakhir adalah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Di mana perbedaannya yang paling mencolok antara tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji yaitu Bryophyta atau tumbuhan lumut itu merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Artinya dia tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Namun untuk tumbuhan Pteridophyta atau tumbuhan paku dan tumbuhan Spermatophyta, mereka memiliki pembuluh. Artinya di sini memiliki akar, batang, daun sejati. Ya, itu paling mencolok perbedaannya. Nah, untuk lebih jelasnya masing-masing kelompok ini akan Bapak jelaskan ke slide selanjutnya. Yang pertama adalah tumbuhan lumut. Bisa kalian lihat di gambar, itu adalah lumut. Lumut apa itu, Pak? Lumut itu adalah lumut hati. Nama ilmiahnya adalah Marchantia polymorpha. Ada juga lumut daun, ada juga lumut tanduk. Nah, tumbuhan lumut ini memiliki ciri-ciri. Ya udah, yang pasti tadi adalah tidak memiliki berkas pembuluh angkut seperti xilem dan phloem, sehingga tumbuhan lumut termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Sudah dijelaskan di awal tadi ya. Terus karena dia tidak berpembuluh, tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya atau akar, batang, dan daun sejati. Sudah jelaskan sebelumnya. Terus hidupnya di mana? Di tempat-tempat yang lembab. Terus berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora, di mana daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif dan fase vegetatif, di mana nanti untuk fase generatif dan fase vegetatif kalian akan mempelajarinya di kelas 8 dan kelas 9. Oke, yang kedua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Bisa kalian lihat, itu tumbuhan paku contohnya. Tumbuhan paku apa itu, Pak? Itu adalah tumbuhan paku tanduk. Ya. Bermacam-macam contoh tumbuhan paku, misalnya apa? Misalnya yang kalian makan sehari-hari, tumbuhan pakis, kayak gitu merupakan tumbuhan paku. Terus apa? Suplir, itu merupakan tumbuhan paku. Di mana ciri-ciri tumbuhan paku ini ya udah pasti. Yang pertama tadi, dia memiliki berkas pembuluh angkut xilem dan phloem. Kenapa? Karena disebut dengan tumbuhan berpembuluh. Karena dia berpembuluh artinya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Hidupnya di mana? Hidupnya biasanya menempel pada pohon atau dia disebut dengan tumbuhan epifit, dan ada juga yang hidup di tanah seperti suplir. Nah, sama dengan lumut, artinya berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora, dan daur hidupnya juga mengalami fase generatif dan fase vegetatif.
Oke, kita lanjut ke spermatopita atau tumbuhan berbiji. Nah, untuk materi ini itu agak sedikit panjang ya. Oke, kita akan lanjut ke spermatopita atau tumbuhan berbiji, di mana spermatopita itu terbagi dua, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Di mana Angiospermae ini itu disebut dengan tumbuhan berbiji tertutup dan Gymnospermae itu adalah tumbuhan berbiji terbuka. Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan monokotil berkeping satu dan dikotil berkeping dua. Untuk lebih lengkapnya ini penjelasannya, perbedaan antara Angiospermae dan Gymnospermae. Bisa kalian lihat, kita lihat dari sistem perakaran batang dan daun. Tumbuhan Gymnospermae itu rata-rata dia berakar tunggang. Nah, batang dan akarnya memiliki kambium serta memiliki daun yang sempit, tebal, dan kaku. Contohnya apa? Bisa kalian lihat contoh tumbuhannya biar lebih jelas, bisa membayangkan. Pinus, pohon pinus atau pohon melinjo. Bisa kalian bayangkan bahwa pohon pinus dan pohon melinjo itu berakar tunggang, terus memiliki kambium, terus daunnya sempit, tebal, dan kaku. Sedangkan Angiospermae dari sistem perakaran bahwa perakarannya bisa serabut ataupun tunggang. Batang dan akar ada yang berkambium dan yang tidak berkambium, serta memiliki pertulangan daun sejajar, melengkung, menjari, ataupun menyirip. Contohnya apa? Padi, jagung, mangga, gitu ya. Bisa kalian bayangkan, dimana padi itu berakar serabut, mangga itu berakar tunggang, ya. Bisa kalian lihat lagi, terus padi daunnya melengkung, mangga daunnya menyirip. Sedangkan alat reproduksinya itu kalau Gymnospermae itu disebut dengan strobilus, kalau Angiospermae disebut dengan bunga. Keadaan bijinya itu tidak terlindung daun buah untuk Gymnospermae, dan Angiospermae terlindung daun buah. Pembuahan Gymnospermae itu pembuahan tunggal, sedangkan Angiospermae yaitu pembuahan ganda. Apa pembuahan tunggal, apa pembuahan ganda, nanti kalian akan belajar di kelas 3 untuk tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Bisa kalian lihat contoh tumbuhannya. Untuk Gymnos tadi udah pinus, cemara, dan melinjo, dan Angiospermae anggrek, kamboja, dan mahoni. Nih contohnya. Bisa kalian lihat melinjo, di mana melinjo itu tidak ada daging buah karena mengalami pembuahan tunggal, sedangkan terong mengalami pembuahan ganda sehingga dia memiliki daging buah. Gampang ya, itu yang paling gampang untuk mengingatnya. Di mana Gymnospermae itu tidak ada daging buah, Angiospermae ada daging buah. Kenapa? Karena Gymnospermae pembuahan tunggal, sedangkan Angiospermae pembuahan ganda. Kita lanjut. Nah, di mana Angiospermae ini terbagi menjadi dua. Apa tadi? Yaitu monokotil, tumbuhan berkeping satu. Tuh contohnya. Contohnya padi. Ciri-cirinya apa tumbuhan berkeping satu? Ya udah pasti. Memiliki kotiledon berjumlah satu. Terus berakar serabut. Pada batang tidak terdapat kambium sehingga tidak tumbuh membesar. Terus bentuk tulang daun sejajar atau melengkung. Dan umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 3, 6, 9 kayak gitu. Bisa kalian lihat, kalian bayangkan aja bahwa tumbuhan monokotil itu adalah padi. Padi akarnya serabut, daunnya melengkung dan sejajar. Terus tidak memiliki kambium atau batangnya lunak, seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua, tuh contohnya Mangifera indica. Apa itu? Mangga. Dimana ciri-cirinya memiliki kotiledon berjumlah 2, yang pasti ia berakar tunggang,
Memiliki kambium artinya kayunya keras ya dan dapat membesar. Terus bentuk tulang daun menyirip atau menjari dan memiliki jumlah mahkota bunga kelipatan 2, 4 ataupun 5. Ini adalah contoh monokotil dan dikotil. Bisa kalian bayangkan ya, yang dikotil itu tumbuhan mangga, pasti akarnya tunggang, kayunya dapat membesar, artinya memiliki kambium. Daunnya apa daunnya? Daunnya menyirip atau menjari. Kalau padi tadi melengkung. Kalian bayangin lah, monokotil padi, dikotil mangga. Demikianlah pembelajaran hari ini. Apabila tidak paham, silakan tanyakan sama Bapak melalui grup WA ataupun melalui nomor WA Bapak. Jangan sungkan-sungkan, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Salam Tarakanita.